Gadis itu disimpan di mesin oleh orang tuanya selama 15 tahun. Selama 15 tahun terakhir, dia tidak pernah melihat dunia luar, karena dia telah menderita penyakit dan harus tinggal di dalam mesin. Namun hari ini gempa menyebabkan pemadaman listrik di seluruh kota, dan mesin secara otomatis menyalakan TV cadangan. Saat ini ayah sangat mengkhawatirkan putrinya. Jadi dia bersiap untuk menjaga putrinya. Tapi dia menemukan hal aneh. Seorang pria berlari panik. Kawanan burung terbang di langit. Sirine terdengar di seluruh kota. Dan pria itu langsung merasakan bahaya. Jadi dia bergegas ke tempat yang ramai. Hasilnya dia terpana dengan pemandangan di depannya. Asap tak dikenal keluar dari selokan tanpa bisa dijelaskan. Dan mereka yang menghirupnya akan jatuh dan mati di tempat. Sebelum pria itu bisa berjalan lebih jauh, asap yang tak dikenal muncul di depannya seperti tsunami. Semua orang berlari untuk hidupnya. Melihat hal ini pria itu berbalik dan lari. Berlari pulang secepat mungkin. Saat ini istri tidak tahu apapun. Dia melihat orang-orang di jalan terkena asap satu persatu. Ketika pria itu kembali ke rumah, dia segera menarik istrinya pergi. Karena putrinya tidak dapat bersentuhan dengan udara. Mereka hanya dapat meninggalkannya. Tapi untungnya gadis itu dilindungi oleh mesin. Asap terus menyebar. Dan keduanya segera menuju ke lantai yang lebih tinggi. Saat ini asap membumbung di sepanjang koridor. Mereka segera naik dan mengetuk pintu tetangganya. Begitu masuk ke dalam, istri langsung memeriksa keadaan putrinya melalui interkom. Mengetahui bahwa putrinya aman, pasangan itu menghela nafas lega. Lalu mereka datang ke balkon. Seluruh jalan sudah tidak terlihat, dan asap sepertinya sudah berhenti naik. Tapi pria itu masih khawatir. Dia membawa teropong ke atap. Setelah memeriksa, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Seluruh kota sudah dilalap asap. Dia tidak bisa melihat apapun kecuali asap. Dia kembali ke koridor untuk mengamati. Dia menyentuh asap dengan tangannya. Dan ternyata itu tidak berefek untuk kulit. Selama tidak terhirup maka akan baik-baik saja. Namun karena pemadaman listrik di seluruh kota, baterai mesin putrinya hanya dapat bertahan selama beberapa jam. Dan mereka hanya membutuhkan tabung oksigen. Tapi di mana mereka bisa menemukannya? Tiba-tiba pria itu memikirkan pria tua di lantai 6. Pria itu memutuskan untuk mengambil risiko ke lantai 6. Dia memanjat keluar jendela. Dia berniat pergi untuk mengambil tabung oksigen. Dia menarik nafas dalam satu tarikan lalu menahan nafas. Kemudian segera turun ke lantai 6. Dia memecahkan kaca dan masuk. Dia melihat pria tua itu terbaring. Pria tua sudah kehilangan nafasnya. Dan pria itu terus mencari tabung oksigen. Tepat ketika dia akan kehabisan nafasnya, dia akhirnya menemukannya. Dia segera memakai masker dan menyalakan oksigen. Lalu menarik nafas dalam-dalam. Dia mengambil tas dan memasukkan tabung oksigen ke dalamnya. Ketika dia hendak pergi, tiba-tiba dia mendengar suara berisik. Dia mengeluarkan palu untuk pertahanan. Lalu membuka pintu dan melihat anak anjing. Tapi anehnya anak anjing itu tidak mati. Namun induk anjing mati. Pria itu tidak banyak berpikir dan segera kembali. Dia mengganti baterai mesin putrinya dan segera pergi. Karena baterai cadangan akan segera habis. Jadi dia harus pergi ke jalan untuk mencari baterai. Ketika dia datang ke jalan, pemandangan di depannya membuatnya bergidik. Banyak mayat berserakan di jalan. Pria itu menemukan mobil dan melakukan beberapa hal. Tiba-tiba dia mendengar suara peluit. Dia pergi untuk memeriksa. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa militer mengevakuasi orang yang selamat. Mereka tidak tahu asap apa ini. Mereka hanya tahu bahwa asap ini berasal dari bawah tanah. Melihat dia tidak memakai masker gas, mereka memberinya satu set masker gas, lalu membiarkannya mengikuti rombongan. Tapi pria itu mengingat istri dan putrinya. Jadi dia menolak saran dari tentara itu. Sebelum pergi dia meminta satu set masker gas. Pada malam hari dia memperhatikan ketinggian asap itu. Dia menandainya dengan pena. Dan setelah 1 jam, dia menemukan bahwa asap naik beberapa sentimeter. Mereka harus pergi secepat mungkin. Tapi putrinya tidak dapat terpapar udara. Dan harus menggunakan pakaian pelindung untuk bepergian. Lalu perjalanan ke laboratorium memakan waktu 1 atau 2 jam. Gadis itu tahu bahwa orang tuanya akan mencari pakaian pelindung. Dan dia meminta orang tuanya untuk mengunjungi temannya. Karena temannya juga memiliki penyakit yang sama dengannya. Meski pasangan itu enggan,
Tapi akhirnya mereka menyetujuinya. Tepat ketika mereka datang ke rumah teman putrinya, seekor anjing besar menatap mereka dengan ganas. Keduanya menyadari bahwa situasinya tidak baik. Jadi mereka segera melarikan diri. Karena tidak dapat melihat dengan jelas pria itu tak sengaja jatuh. Dan anjing ganas mengejar wanita itu. Wanita itu hanya harus bersembunyi di dalam bas. Tapi anjing itu masih mengejarnya. Untuk menghindari kejaran anjing ganas, wanita ini naik ke dalam bas. Tapi anjing tidak berhenti mengejarnya. Beruntung anjing itu terhentikan oleh sebuah koper. Wanita itu segera memecahkan jendela dan melarikan diri. Dia pergi untuk mencari suaminya yang jatuh ke air. Tidak terjadi apa-apa pada pria itu. Dia berjuang untuk memanjat. Setelah itu mereka bergegas pergi ke laboratorium. Istri sangat akrab dengan tempat ini dan segera menemukan pakaian pelindung. Namun saat mereka hendak pergi, sebuah ledakan besar menjatuhkan mereka. Dan ledakan itu membuat pria itu terbakar. Istri segera mencari alat pemadam api untuk memadamkan api. Pria itu merasa aneh dengan oksigennya. Dan ternyata tabung oksigen terbakar. Dalam keputusasaan, keduanya hanya bisa berbagi oksigen. Mereka datang ke gedung dengan susah payah. Istri segera merawat luka suaminya. Setelah merapikan peralatan, keduanya bersiap untuk pergi. Lalu pria itu menemukan bahwa oksigen istrinya hampir habis. Tidak cukup untuk perjalanan kembali 2 orang. Pria itu tidak punya pilihan lain selain membiarkan istrinya kembali duluan dengan pakaian pelindung. Dan dia akan menemukan jalan kembali melalui atap. Meskipun istri enggan, tapi dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Jadi dia menyeret pakaian pelindung dan berlari dengan cepat. Dan akhirnya oksigennya benar-benar habis. Dia segera menahan nafas dan berlari. Lalu membawa kotak yang berat itu ke rumah. Saat membuka kotak itu, wanita itu benar-benar putus asa. Pakaian pelindung telah hangus dan tidak dapat digunakan. Di sisi lain pria itu sedang berjalan di atap. Tapi tiba-tiba menemukan setumpuk perbekalan. Di sana juga ada tali. Pria itu berteriak beberapa kali, tapi tidak ada yang menjawab. Jadi dia menggunakan tali untuk memanjat ke puncak. Dia menemukan mayat tergeletak di tanah. Dan ada noda darah di sana. Jelas mayat itu diseret keluar setelah dibunuh. Pria itu masuk ke dalam dan melihat banyak keperluan sehari-hari. Termasuk sebuah tabung oksigen. Dia segera memasang tabung oksigen dan berniat pergi. Tiba-tiba seorang polisi datang dan mengatakan itu adalah miliknya. Pria itu diam-diam membuka katup oksigen dan mewawancarainya. Melihat polisi akan menembak, pria itu langsung lari ke depan. Lalu memeluknya dan melompat turun bersama. Polisi tanpa masker segera meninggal. Pria itu mengambil senjatanya dan pergi. Ketika dia sampai di puncak tangga, dia menemukan istrinya sudah meninggal tergeletak di atas tangga. Ternyata istri menemukan baterai mesin putrinya hampir habis. Untuk menyelamatkan putrinya, dia menahan nafas dan pergi untuk mengganti baterai putrinya. Ketika akan kembali tubuhnya telah mencapai batasnya. Pria itu tidak dapat menahan air matanya. Tapi ketika mendengar suara putrinya, dia masih menahan air matanya dan memberitahu putrinya tentang berita itu. Segera gempa terjadi lagi. Pria itu berlari ke balkon. Dia menemukan bahwa laju peningkatan asap semakin cepat. Pria itu segera mengundang keduanya untuk pergi bersama. Tapi mereka menolak. Setelah itu mereka berbaring di tempat tidur. Dengan tenang menunggu kematian datang. Pria itu datang menemui putrinya. Lalu dia memutuskan untuk mencari pakaian pelindung lagi. Setelah berjalan lama, dia akhirnya menemukan ambulans. Di pinggir jalan. Tentu saja ada pakaian pelindung di dalamnya. Pria itu memanjat dan membuka pintu. Lalu mengambil pakaian pelindung itu. Dalam perjalanan pulang, dia melihat sebuah motor. Tapi dia tidak menyangka bahwa motor ini hampir membunuhnya. Dia mengendarai motor dengan sangat cepat. Dan dia hampir sampai di rumah. Tiba-tiba seorang anak menghalangi jalannya. Hasilnya pria itu terlempar beberapa meter dan pingsan. Ketika bangun dia samar-samar melihat 2 sosok keluar dari asap. Dia tertatih-tatih melangkah maju dan melihat putrinya. Gadis itu berlari kencang dan memeluk ayahnya erat-erat. Lalu dia segera memberitahu ayahnya. Ternyata anak itu adalah temannya yang memiliki penyakit yang sama dengannya. Anehnya asap ini tidak berefek pada orang yang memiliki penyakit seperti mereka. Jadi sekarang giliran ayah yang tinggal di mesin. Dan membiarkan putrinya merawatnya. Ini adalah film bencana yang penuh dengan perpisahan hidup dan mati.
pemulihan dan harapan. Di bawah bayang-bayang kiamat, mereka berpegang teguh pada keyakinan mereka, berjuang untuk kelangsungan hidup orang yang dicintainya. Meskipun menghadapi hal aneh dan kejam, mereka akan tetap berpegangan tangan dan membangun harapan baru bersama.